Jadi pada prinsipnya setiap raga mesti mengikuti jejak sukma. Jangan sampai sukma diajak mengikuti jejaknya raga. Raga ini yang berisi hawa dan isinya hanya sebuah keinginan. Hong wilahing jati nugone ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Dalam melampaui kehidupan itu kita itu tidak mudah ya. Artinya tidak mudah seperti ini. Diri kita saja itu menderita. Kalau dipikir menderita, saya bercerita adalah kasunyatan pada umumnya, kenyataan pada umumnya begitu. Kita saja masih menderita, kadang melihat orang itu menderita gitu. Lalu kita ingin menolong juga nggak ada gitu. Lalu sana pun yang kita melihat menderita mungkin melihat kita itu menderita. Jadi saling penderitaannya, walaupun kecukupan materinya itu juga belum tentu bahagia. Lah intinya hidup itu ya banyak penderitaan. Nah, penderitaan yang saya maksud, penderitaan timbul itu dari mana, lalu bagaimana kita bisa melepas atau terlepas dari sebuah penderitaan. Ya wajar, setiap manusia tentu ada kalanya menderita, namun tidak berkepanjangan karena sudah ada patokan. Patokan mengapa timbul penderitaan gitu. Oh, berarti kalau nanti saya uraikan, mendengar uraian saya, niscaya minimal bisa mengurangi rasa penderitaan atau rasa susah atau rasa galau, sehingga hidup ini berada pada porsinya. Yang saya katakan sebab Tuhan itu kan menciptakan kita tidak dengan main-main, dan tentu ada kehendak Tuhan. Lah inilah yang setiap manusia ditiupkan ruh dalam kandungan itu sejak 4 bulan, ditiupkan ruh kepada janin yang sudah 4 bulan. Lalu inilah menurut keyakinan saya, untuk yang lain monggo-monggo saja. Setiap manusia itu sesungguhnya membawa misi atau membawa kehendak Tuhan dalam hidup di bumi ini, dalam hidup di dunia ini adalah membawa utusan atau membawa kehendak Tuhan. Yang saya maksud bahwasanya apa itu utusan Tuhan untuk melakoni darmaning wajib. Lah lalu yang nuntun itu siapa? Adalah yang nuntun itu menurut keyakinan saya adalah sukma atau roh pada diri manusia. Itulah yang menurut saya pula, menurut saya, kalau menurut yang lain nanti monggo saja. Itulah sesungguhnya sukma itu merupakan utusan Tuhan yang ada pada diri setiap manusia. Sekali lagi, sukma itu adalah utusan Tuhan yang berada pada diri setiap manusia. Lalu mengapa kok ditimbulkan penderitaan? Ya, penderitaan hidup itu adalah derita. Harta itu juga derita. Sebagian manusia mengatakan dunia fana. Dunia fana itu ya menurut saya dunia derita. Artinya tidak ada ujung pangkalnya manakala kita akan menggelorakan duniawi dan lalu meninggalkan tuntunan daripada utusan ilahi atau utusan Tuhan ini. Semaksud saya menyampaikan bahwasanya penderitaan itu sesungguhnya bisa dihindari. Ya, sekali lagi, penderitaan itu sesungguhnya bisa dihindari manakala kita itu teliti dalam membaca diri kita. Membaca diri kita yang saya maksud, kita terdiri menjadi berapa unsur, yaitu kalau bayunya manusia menurut Jawa itu adalah wulu, kulit, balung, otot, daging, sumsum, lan getih. Lah ini 7 ini menurut pemahaman Jawa adalah bayu pitune manungso. Ini ornamennya atau unsurnya adalah semua membawa hawa. Sekali lagi, wulu, kulit, balung, otot, daging, getih, sumsum, ini bayu pitu yang membawa hawa. Lah, hawa itu timbulnya adalah keinginan.
Sekali lagi, hawa itu timbulnya keinginan. Lah, kita mesti mengendalikan keinginan, karena keinginan itu adalah sebuah siksa. Inilah diantara yang menyebabkan penderitaan. Jadi penderitaan itu timbul karena hawa. Lalu ada sepihak yang mengatakan nafsu. Nafsunya kepengen bersuci, terus itu pun adalah nafsu, sehingga tidak berimbang. Lah, lalu nafsunya kepengen makan yang enak. Lalu nafsunya kepengen jalan-jalan, ya ibaratnya indranya kita, wah kepengen ke sana, kepengen ke sana. Ini nggak ada habisnya, namun bukan berarti tidak boleh dilakukan. Ini pun tentu perlu dilakukan, ya. Perlu dilakukan karena raga ini juga perlu hiburan. Namun pengendalian keinginan inilah, ya, pengendalian keinginan itulah yang dipentingkan untuk kita bisa mengurangi penderitaan. Manakala keinginan dituruti, niscaya tidak akan ada habisnya. Jadi keinginan ini mesti dikendalikan. Ingin suci, ingin makan enak, ingin perempuan cantik, ingin kaya, inilah diantara penyebab daripada penderitaan. Lalu saya tadi di depan mengatakan bahwasanya kalau sukma itu menurut keyakinan saya adalah utusan pada diri tiap-tiap manusia. Lah, laku lajring sukmo ini yang semestinya ditut, artinya diikuti. Lah, sekarang kejadian perbenturannya adalah sukma diajak mengikuti keinginan. Inilah yang timbul siksa dalam hidup. Kalau penderitaan kan akhirnya siksa timbulnya. Jadi siksa dalam hidup itu timbul karena sukma dipaksa untuk mengikuti keinginan raga. Sekali lagi saya mengatakan, sukma dipaksa untuk mengikuti keinginan raga. Artinya begini, raga kita inginnya suci, yang suci sekali, kincring-kincring, yang bersih, yang di alam bono. Ini kan keinginan yang dipuja-puja, jangan sampai dicela. Ini juga termasuk keinginan. Di mana sukma terabaikan. Lah, maunya sukma itu adalah kehidupan sadermo hang lampai, tidak melampaui batas. Lah, saya mengatakan di sini, manakala manusia telah mengetahui laku lajring sukma, sekali lagi saya sering mengatakan dan akan berulang-ulang saya katakan bahwasanya sifat sukma itu moh nglarani, moh dilarani. Lebih becik itu dilarani timbang larani, dan yang paling becik sudah dilarani masih mengasih bebunga. Ini adalah sifat sukma. Lah, sementara raga ini mau tidak mau raga yang dipaksa untuk mengikuti jejak sukma. Artinya jejak sukma itu ya sifat-sifat kebajikan seperti saya uraikan tadi. Artinya kesederhanaan yang berimbang, dalam ibadah juga yang tahu batasan, dalam kebaikan yang lain juga tahu batasan, dalam keinginan-keinginan yang lain itu tahu batasan, sehingga sukma ini akan menseimbangi, dan sukma ini bisa ditanya oleh raga. Sesungguhnya sukma ini sangat komparatif dengan raga. Yang saya maksud komparatif atau selalu berkata-kata dengan raga itu melalui hatimu. Ketika kamu itu ada firasat apapun, tentu dalam hati itu minimal ada sebuah teguran. Umpamanya mau dikelabui orang atau kasarnya ditipu orang. Biasanya hati dan pikiran itu diketuk oleh sukma itu, jangan-jangan, kata-kata jangan ini, berarti jangan-jangan ini, semestinya kita patut waspada, mewaspadai, jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan atau mengikuti jejak orang yang akan mengelabui kita. Jadi pada prinsipnya, setiap raga mesti mengikuti jejak sukma. Jangan sampai sukma diajak mengikuti jejaknya raga. Raga ini yang berisi hawa dan isinya hanya sebuah keinginan. Jadi yang pada prinsipnya saya dalam kolom ini, dalam konten ini saya mengatakan sukma itu sebagai panutan dalam hidup kita di muka bumi ini. Adapun aura kita, jasad kita semestinya mengikuti sukma. Jangan sampai sukma dipaksa mengikuti keinginan raga. Saya rasa demikian. Terima kasih.